Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan mood kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sampai teman sebelumnya itu kita membahas sampai dengan ayat 89 dari surat ketiga, yaitu surah Ali Imran, keluarga Imran, di ayat ke-89 terakhir itu, yang Allah menjelaskan siapapun yang bertaubat setelah mungkin dia ada kekafiran itu bertaubat, kemudian kembali bertobat kembali, kemudian berbuat islah, memperbaiki, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Nah, jamaah yang berbahagia, ini ketika kita sudah diberikan petunjuk hidayah dan kita benar-benar mau bertaubat kembali, apapun yang sudah kita alami, mungkin ada kesalahan dan dosa, ini kita benar-benar kembali bertaubat, berarti kembali ke jalan Allah, kembali menuju Allah, fafirru ilallah, meninggalkan apapun aktivitas-aktivitas yang salah, menjauhinya, meninggalkannya. Nah, di sana nanti Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima hambanya yang kembali, yang bertaubat. Ini harus benar-benar kita bersyukur sekali, apalagi keimanan. Kita diberikan iman ini adalah nikmat yang tidak ternilai harganya, yang merupakan tiket untuk masuk ke surganya nanti. Tiket agar kita diridhoinya, kemudian dimasukkan ke surganya. Jadi di akhirat nanti itu di sana benar-benar kenikmatannya luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia, ini keimanan ini harus benar-benar kita jaga, karena Allah juga mengingatkan pada kita, wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang yang beriman, atas kalianlah diri kalian sendiri. Berarti kita harus menjaganya. Menjaganya bagaimana? Ya berarti benar-benar di situ kita melaksanakan apapun arahan-arahan yang Allah sudah bimbingkan pada kita, seperti apa yang harus kita lakukan dengan sekuat tenaga kita. Yaitu kalaupun ada peringatan-peringatan, ya kita perhatikan. Nah, ini kita lanjutkan ke ayat 90. Ini peringatan ini. Kalau kemarin diberitahukan ya, kalau mau tobat kembali berbuat kebaikan, islah, memperbaiki diri, Allah akan Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Di ayat ke-90 ini yang kita lanjutkan hari ini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran kafiran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Inna ini sungguh, ini taukid ya, tunggu. Alladzina ini orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Kafir itu tutup ya. Maka kafaru berarti sudah sering kita bahas ini, mereka sudah menutup dirinya. Yang menutup bukan Allah ya. Yang menutup orang itu sendiri. Karena ada doa kita juga ya. Tuh Rabbana filana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sudah wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutuplah wa kaffir 'anna, tutuplah dari kami sayyi'atina, kejelekan-kejelekan kami. Jadi kafaru ini adalah orang yang menutup dirinya dari ayat-ayat Allah. Dari Al-Qur'an, dari ayat Allah yang lain, di ayat kauniyah, ayat kitabiah ditutup. Ba'da imanihim, ba'da setelah imanihim, iman mereka, sesudah mereka beriman ya. Jadi orang yang mereka itu kafir setelah mereka itu iman, sesudah mereka beriman, summa kemudian izdadu bertambah-tambah kufron kekafirannya, al-kufr ya, kufron kekafirannya itu tutupnya rapat banget, menutupi diri. Nah, ini orang yang kafir setelah iman kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Ini peringatan besar ini. Jangan sampai terjadi ini. Apa? Lan. Nah, tidak akan tuqbala diterima taubatuhum, taubat mereka. Ini benar-benar harus kita perhatikan, jangan sampai kita nanti ya, apapun itu pokoknya naudzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi kita sendiri ini kok sampai terjadi di ayat ini, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah ini. Allah sudah mengingatkan, sungguh mereka orang yang kufur ya, setelah mereka iman, nutup hatinya setelah mereka itu iman, Tumazdadu kemudian bertambah-tambah kufran kekafirannya, lantuk bala tidak akan diterima taubatuhum, taubat mereka, kembalinya mereka itu enggak diterima. Wa ulaika, dan mereka itu hum ya, mereka itu adzallun, mereka itu kesasar yang jauh. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita bisa memahami Allah mengancam orang yang kafir menutup dirinya setelah dia itu iman, kemudian tetap dalam kekafirannya itu sampai mati. Nah, ini dia enggak kembali pada Allah lagi. Iman kafir sampai mati kekafirannya, tambah nemen sampai mati. Maka Allah memberitahukan bahwa tobat mereka tidak akan diterima saat kematiannya itu. Ini juga banyak kasus nih. Kasus yang terbesar itu Fir'aun gitu. Fir'aun kan diperingatkan Nabi Musa untuk tunduk patuh pada Allah, enggak mau, sampai kelelep ya, tinggal itu, aku beriman pada Tuhannya Musa dan Tuhan yang diimani Bani setelah. Tidak bisa lagi sudah. Sampai karena kelelep, tidak bisa. Nih. Jadi tobat mereka tidak akan diterima pada saat kematiannya itu tidak diterima. Kasep, telat nih.
Tidak ada tobat bagi orang yang melakukan berbagai keburukan sampai datang kematian. Tidak bisa. Tidak akan diterima tobatnya. Mereka orang sesat, kesasar jauh. Nah, di sini yang berbahagia ini ada dari Al-Basar meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sesungguhnya ada suatu kaum, ini harus menjelaskan dari Ibnu Abbas ini. Sesungguhnya ada suatu kaum yang masuk Islam ini. Mengikuti Rasulullah ya, masuk Islam sudah syahadat. Kemudian mereka murtad, keluar dari Islam. Kemudian masuk Islam lagi, balik. Lalu murtad lagi. Kemudian mereka mengirim utusan guna menceritakan ikhwalnya kepada Rasulullah. Maka diturunlah ayat ini. Sesungguhnya orang kafir setelah mereka iman terus bertambah-tambah kekafirannya, sumazdatu kufran, tadi kekafirannya bertambah-tambah. Ini lan tuqbala taubatuhum. Enggak diterima taubat mereka sudah. Faulaika humud dallun, mereka orang yang tersasar jauh. Hingga jam yang berbahagia ini berarti peringatan keras bagi kita. Seberat apapun nanti di situ kehidupan kita ini kan hanya diuji, gitu. Kita di dunia ini hanya menjalani ujian. Setelah diuji nanti kembali kepada Allah juga. Nah, di dunia ini kita diberi apapun profesi, kondisi apapun, fisik dan sebagainya, itu untuk diuji. Kalau lulus nanti dari ujian itu sudah, kalau sudah lulus ujian, diwafatkan, lulus, maka nanti kebahagiaan, dia rela benar-benar diuji, ya, tabah kuat, Allah ridho, kemudian diwafatkan, Allah ridho dan dia pun ridho pada Allah dengan segala macam apapun yang menimpanya, yang diberikan ujian itu, dia ridho, Allah ridho. Kalau sudah wafat nanti Allah meridhoinya dan dipertemukan dengan dimasukkan ke surganya. Ini kita harus benar-benar memahami itu. Dan saya mikir sendiri, iya ya, hidup ini cuma apa toh? Dulu ya begitu. Siapa? Apalagi kalau sekarang itu pertama dulu dolanan ya, macam-macam lah. Sampai kemudian masuk sekolah SD, SMP, SMA, SMA lulus. Ini kemarin baru reuni SMA lulusan SMA 40 tahun. 40 tahun lulus SMA. Terus sakniki kanca-kanca nggih padha pensiun. Padha ompong kabeh. Padha putu ya. Tapi wis pensiun ya apa pensiun? Ini ya paling ngono-ngono tok nggih. Kehidupan hanya seperti itu. Kita diuji. Ada yang jadi dokter, ada jadi pengawas keuangan, macam-macam. Kalau nanti ketika sudah tua, ya, ini udah Allah meletakkan di situ, kembali dari. Nah, tinggal apa? Ya sudah, kita tadi menjaga keimanan kita sampai akhir hayat, ini yang penting. Jangan sampai terjadi kemurtatan. Nauzubillah min dzalik. Ini Allah memperingatkan keras sekali di ayat 90 ini. Lantuk bala taubatuhum, sudah enggak diterima tobat mereka, itu enggak diterima. Maka ini jamaah yang berbahagia, apapun yang kita alami, kita jalani, seberat apapun, sesakit apapun, ya sudahlah, kita jalani dengan ikhlas, kita mohon pada Allah, kita hanya bergantung pada Allah, ya sudah, itu aja. Kita mohon supaya kita nantinya itu ya watawafana ma'al abror, wafatkan kami beserta orang yang banyak berbakti. Ini senantiasa kita mohonkan, apalagi itu adalah kalimat-kalimat yang Allah bimbingan langsung. Allah sendiri yang membimbing dengan kalam Allah, dengan firman-Nya. Ini sangat-sangat harus kita perhatikan. Kita jangan sampai ya,
tergoda apapun kita harus menjaga iman kita sampai nanti datangnya ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdilah terus pada Rabbmu sampai nanti datang waktu yang diyakini yaitu ajal. Mengabdi apapun itu sudah. Pengabdian kita jalannya apapun ya sudah kita jalani pengabdian itu. Ini ayat 90 apa? Medeni gitu. Menakutkan sekali. Kalau sampai ini lantuk bala taubatuhum. Ini kita lanjut ke ayat ke-91 ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim bil ardi dhahaba wala iftadabi ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ini tambah menakutkan lagi nih. Nah, coba kita periksa, kita pahami. Innal ladzina kafaru, inna sungguh alladzina yaitu orang-orang yang mereka itu kafaru, mereka kafir. Nah, orang yang kafir tadi. Wa matu, kemudian dia itu mati. Wahum, sedangkan mereka itu kufarun, dalam kondisi kekafiran. Fa makalan, nah, lan lagi nih, lan lagi. Lan yuqbala, nah, dia akan menerima min ahadihim, dari satu apapun, dari seseorang pun itu, dari seorang di antara mereka itu yang tadi sampai kafir, mati dalam kekafiran, apa? Tidak diterima apa? Mil'ul ardi, sepenuh bumi, zahaba, emas. Jadi kalau sudah mati dalam kekafiran, orang yang kafir mati dalam kekafiran, tidak akan diterima dari mereka itu menebus dirinya ya, dengan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh. Nah, kita ningali saniki kan aduh ya. Misalnya kita lihat di National Geographic atau teleskop Hubble, itu bumi kan cuman kecil. Emas sak bumi ya enggak diterima wong milik alam raya. Tidak akan diterima gitu. Emas sepenuh bumi. Itu kan sing nyimpen emas pirang kilo ini. konangan emas sing akeh-akeh. Aduh, ge apa nih? Ya ora dipangan. Gitu. Yang aduh duit iki gebokan disimpen didelik-delikno. Ya Allah tahu saja didelikno. Kirane wong gak enek sing roh ya median nanti akan ada yang diberitahu. Lama-lama dibongkari kabeh. Allah tunjukkan. Sudahlah. Itu kalau kita cek di hadis Arba'in atau hadis Sahih Bukhari Muslim itu ya, manusia itu kayak minum di laut ya. Terhadap harta itu seperti minum di laut. Mencicipi air tambah ngelak, air laut asin gitu. Itu kadar garamnya tinggi, tambah ngelak. Ketika orang itu merasakan menikmati kenikmatan harta, enggak ada enteknya udah. Ada gunung ini ya keruk, gunung lagi tambah keruk terus. Jasane ge opo ya. Gitu. Kalau kita misalnya tidur, nggih, dalu-dalu film omahe gawedhi, kasure gawedhi nomor 1, kandel. Kok paling turu mek samono tok sing nggone iki. Terus nggone mek samono tok niku pun ndak akan melebihi itu namun seorang ya. Nah ini yang penting kita sudah hidup diberi kecukupan makan, bisa makan dan sebagainya. Bisa makan, ada uang, kita sehat, juga bisa membeli sesuatu nanti dipergunakan, ya sudah selesai. Ini emas sepenuh bumi ya nggak diterima. Nah padahal kalau kita ingat-ingat lagi Rasulullah itu siapapun yang itu sholat 2 rakaat fajar, gitu, 2 rakaat fajar, sholat sunnah fajar, itu nilainya lebih baik dari dunia seisinya. Benar. Dunia seisinya berarti emas dan pripot. Wah, emas di dunia mana saja tumpang pitu, dan di mana saja emas sebanyak itu
itu kecil nih, lebih besar nilainya 2 rakaat fajar. Ampun, itu kan semangat bagi kita agar kita pokoknya datang segera ke masjid pagi-pagi melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu ikhlas sudah karena Allah, gak kepingin sugih, kepingin nanti tentang misalnya diberi sugih ya kita terima saja gitu. Tapi kita niat lillah sudah, aku kepingin di sisi Allah nanti kita diridhoi, itu saja titik sudah. Nih emas sepenuh bumi lo nggak diterima. Fala yuqbala min ahdihim milul ardi dhahaban, nggak diterima. Walau iftadabi, walaupun dia menebus diri dengan sebanyak itu, apalagi cuma 74 kilo atau sak kintal emas, nggak diterima. Apalagi itu nanti membawa petaka dan jangankan di akhirat, di dunia kok kondi masih bingung. Ini misalnya dari panenan bener hektar bisa mendapatkan segitu gitu. Nah, ini juga menjadi nanti pertanyaan. Tapi makanya tadi manusia itu kalau sudah menikmati harta dikasihlah terus tambah haus, tambah kepingin banyak, lupa bahwa nanti ketika orangnya sudah dipanggil mati, hartanya enggak dibawa gitu. Sawah sing pintenane hektar, gua kan dan daerah sekalian tuh ada sawah banyak. Teman kanca-kanca ngecerita iki lho sawah sak ban-ban iki wong gak butuh. Ternyata orangnya sudah enggak ada. Yo sawah sak menono kae ora digawa. Caca kadang nyelet ya bisa sakjane digawa itu. Sebetulnya bisa itu tanahnya dibawa. Caranya wakafkan. Gitu. Diwakafkan nanti dibawa itu. Dibawa ke akhirat. Tapi kalau enggak diwakafkan ya sudah jadi royoannya ahli waris. Udah. Atau memang sebelum meninggal dihadiahkan pada anaknya untuk ini ada sebagian nanti diwakafkan dan sebagainya. Itu baru nanti dibawa ke akhirat. Oh ini disumbangkan nanti hasilnya nanti ini diwakafkan sumbangnya hasilnya nanti dipakai untuk masjid misalnya. Itu kan setiap kali terus pahalanya terus mengalir. Walaupun orangnya meninggal pahalanya terus mengalir dan nanti dibawa ke akhirat. Harta itu ya dibawa ke akhirat juga dengan catatan tadi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini caranya gini. Ini sehingga jam yang berbahagia tadi. Walaupun walaupun menebus dirinya dengan sebesar itu tadi emas sepenuh bumi enggak diterima. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka adzabun siksaan alimun. Ini alimun bentuk superlatif nih, bentuk nemen nih paling sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Bagi mereka itu nanti di sana siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Apalagi nih kita ingatkan kembali kemarin yang di Ramadan itu kan ada kita bahas surat At-Taubah itu. Emas-emas yang mereka kumpulkan itu nanti akan dijadikan nyetrika baduke, lambungnya, punggungnya gitu. Kemarin sudah kita bahas itu. Itu emas yang dikumpulkan seperti itu. Sak bumi dibuat nebus dirinya juga nggak bisa. Bagi mereka siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Apalagi ini lanjutnya, wa ma lahum min nasirin, wa ma dan tidak ada lahum bagi mereka min dari an-nasirin, min nasirin dari seorang penolong, tidak ada yang nolong. Udah siapa? Nah, ini aja yang berbahagia. Kadang-kadang lo mikir nih, ini aja. Kehidupan itu aslinya kan manusia pribadi-pribadi. Cuma lahir lewat dua orang manusia yang jadi bapak ibu lahir sudah manusia. Prinsipnya nanti manusia masing-masing bertanggung jawab diri sendiri pada Allah. Alaikum anfusakum di surat Al-Maidah itu ayat 105. Udah. Nah masing-masing nanti
beraktivitas, berbuat. Nah, ada yang mengikuti tuntunannya Allah, ada yang tidak mau mengikuti. Tadi kafir tadi, kufur tadi. Terus di dalam mengisi hari-hari gitu, kita kan absen gini. Istilah kita waktu tunggu, daftar tunggu mati, calon mati gitu. Calon mati daftar tunggu. Berarti kita akan diberi waktu. Semua manusia diberi waktu 24 jam sehari. Ini nanti pasti akan ada dua pengisian. Kalau misalnya katakanlah ada waktu ini nanti pasti akan diisi sesuatu yang dia pikirkan, dia melakukan aktivitas, apakah dia sesuai dengan petunjuknya Allah? Kalau tidak, berarti dia ngikuti wahyunya setan. Yang pernah kita bahas di surat ke-6 itu ya. Wahyunya setan. Wahyu setan memberi wahyu, Allah memberi wahyu juga, memberi tuntunan. Nanti yang mana yang dipakai? Kalau yang dipakai tuntunannya Allah, petunjuknya Allah, nah, akhirnya dia bisa bahagia, nanti dapat ridhonya. Dia ridho diuji macam-macam ridho, diuji sakit macam-macam ridho, diuji macam-macam ridho. Allah ridho, beres. Nanti di akhirat diridhoinya. Tapi kalau enggak, berarti dia ngisi waktu-waktunya tadi, ngikuti wahyunya setan, masuk terus arahan Allah enggak digubris, ngikuti wahyunya setan, waduh sudah. Nah, akhirnya tadi ini ayat 90-91 tadi, orang yang kafir sudah iman, terus tambah kafir tambah nemen, enggak diterima. Taubat mereka, kembali mereka enggak diterima, dan mereka orang sesat, kesasar, adoh banget. Orang yang ini yang ayat 91 tadi, sungguh mereka yang kafir kemudian mati dalam kekafiran, sedangkan mereka dalam kondisi kekafiran, enggak diterima emas sepenuh bumi, walaupun dia nebus dengan itu, lelaki itu emas geopo. Padahal kalau kita teliti itu dari penelitiannya para ahli itu, emas itu bukan unsur asli dari bumi, itu dari bintang pecah ribuan miliaran tahun, itu dari spektrum bisa dicek. Emas diturunkan sampai bisa jadi ke bumi. Tapi kan kita hanya yang penting ada emas di bumi, misalnya ada emas di bumi, diteliti, nanti dibuat, oh ini bagus, logam bagus, dijadikan koin atau apa, alat untuk mengukur jual beli dan sebagainya, atau untuk perhiasan. Nah, jadi ini emas sepenuh bumi yang enggak diterima, berarti di luar bumi sana banyak kan emas. Enggak ganggu. Manusia kan enaknya mereka menganggap kenikmatan hanya dunia ini saja, sehingga lupa segalanya sudah. Siapa yang menjadikan lupa? Tadi setan itu. Wahyunya setan itu senantiasa menjadikan orang lupa, makin jauh. Udah wis. Ini. Mereka enggak akan dapat menolong lagi, wa malahum min nasirin, mereka enggak akan dapat pertolongan lagi. Sehingga jemaah yang berbahagia, ini tadi orang yang mereka tadi kafir ya, mati dalam kekafiran, ini enggak diterima. Misalnya orang kafir, ada orang kafir, ada yang enggak mau mengikuti petunjuknya Allah, walaupun dia suka menghormati tamu, menolong orang yang kesusahan, memberi makan, memberi tempat tinggal dan sebagainya. Dia triliunan dermawan, dijuluki dermawan dari orang-orang, dari manusia. Terus itu dia kepingin dengan itu, wah, nggak bisa sudah. Kalau dia kafir, nggak bermanfaat lagi apapun yang disumbangkan triliunan macam-macam, nggak dipakai lagi sudah, nggak ada fungsinya, Dia hartanya luar biasa banyak, bantuannya banyak untuk sosial, nggak ada gunanya. Syaratnya cuma iman dulu itu tadi, iman ini nanti
ya ujungnya ya dasarnya harus iman. Kalau nggak ada iman, udah nggak diterima macam-macam sudah. Oh itu tebusanku nanti nggak diterima sudah. Mereka dalam kekafiran, mati dalam kekafiran sudah. Emas apapun yang dia punyai, rong gunungnya, gunung mana saja, gunung Dirian Jaya itu, kemudian dikatakan itu emasnya milik dia pribadi, disumbangkan macam-macam, nggak ada gunanya. Ini di hari kiamat sudah. Oh ini tak dadekno tebusan dulu, enggak kangen, ya, enggak terpakai lagi. Sehingga jamaah yang berbahagia, makanya ini setiap hari Jumat itu kan ada. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah itu. Itu memang peringatan yang senantiasa hadir di hari Jumat. Untuk agar kita bisa benar-benar waspada. Kurang penting saya. Masih ada nih. Nah, jamaah yang berbahagia, ini ternyata ini tadi di ayat 91 ini adalah akhir dari juz 3. Alhamdulillah nih juz 3 mantun. Berarti juz 1 2 3 selesai, alhamdulillah. Bukan tahun kupingnya. Nah, kemarin Ramadan alhamdulillah surat ke-9 selesai. Nah ini masih ada waktu, kita lanjut. Ini ada mulai juz 4 nih. Juz 4 ini surat ketiga ayat 92 nih. Ini 92. Ini komun sampai ayat 91 halaman ini benar nggih. Halaman di nek tenggane mriki berarti sudah dapat berapa halaman? Nah, ada sudah dapat 51 halaman. Nah, tadi halaman 61 nih. Tadi halaman 62. Nah, halaman 62 berarti surat Ali Imran ayat 92. Juz 4. 3 juz selesai alhamdulillah. Nah, jamaah yang berbahagia, peringatan luar biasa menakutkan seperti itu, ya mari kita waspada. Nah ini mudah-mudahan yang ini di halaman yang ini 62 ini, mari kita baca dulu ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah ini sesuatu ya, Allah mengarahkan kita apa ini? Lan tidak akan. Kok juga lan tadi dia. Ini tidak akan apa? Nah ini ada sesuatu. Lan tanalul birra. Tidak akan pernah sampai kebajikan itu. Jadi kamu tidak akan sampai pada kebajikan, tidak akan sampai pada kebajikan hatta sampai belumlah ini belum nyampe kepada kebajikan sampai apa? Sampai hatta tunfiku, kalian menginfakkan, membelanjakan, menggunakan mimma min dari ma apa-apa, dari apa-apa tuhibbun yang kamu cintai. Kamu tidak akan mencapai suatu kebajikan sebelum kamu membelanjakan, menginfakkan apa-apa yang kamu cintai, harta-harta yang kamu cintai itu. Ini nek melihat media sosial, waduh, kapan hari kan rame, apa ya, maksudnya ada guru nggak direken dan sebagainya, media sosial luar biasa. Ada sampai guru honorer penghasilannya sebulan cuma sekian. Padahal misalnya orang kursus matematika mahal dibayar. Tapi kalau ada misalnya ustadz ngajarin ngaji, ustadz kan harus ikhlas gitu. Tapi kan perut juga harus kadang-kadang kita miris nih, ada ustadz yang ngajarin anak-anak kecil ngaji, tapi
apa yang diberikan pada mereka nggak bisa dipakai untuk kehidupannya, kadang-kadang miris nih. Makanya ini kamu belum nyampe pada akan kebajikan, lantanalul birra, kamu nggak akan sampai pada kebajikan hatta sampai sehingga tungfiku, kalian menginfakkan, membelanjakan mimma, dari apa-apa yang tuhibun, harta yang kamu cintai itu. Udah dicintai, harta yang dicintai benar-benar cinta, dicari dengan luar sangat susah-susah, ada orang yang butuhkan diberikan. Sudah. Kalau sudah sampai seperti itu baru nyampe pada kebajikan gitu. Lantanalul birra, enggak akan nyampe pada kebajikan sampai kamu menginfakkan apapun yang kamu cintai. Nah, ini kan di surat Al-Baqarah dulu kan, orang-orang yang kufur itu wong iman tuh bodoh-bodoh, wong kerja dhewe kok dikekene wong dan sebagainya kan gitu. Kok di zakat wis kerja ngelangen disuruh mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu pandangan mereka. Tapi Allah sudah melihat kita dibimbing Allah seperti ini. Terus gimana yang kita infakkan tadi? Wa ma tunfiqu min syai'in, mama, dan apa-apa saja yang tunfiqu, yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan itu tadi, dinafkahkan untuk diri sendiri, orang lain, keluarga dan sebagainya, terusnya min syai'in, dari sesuatu apapun, fa innallaha, maka inna, sungguh Allah bihi, terhadap itu tadi, alimun, maha mengetahui. Sudahlah, Allah maha mengetahui dan Allah pasti membalas. Tidak hanya nanti di akhirat, di dunia pun dibalas. Allah membalasnya berlipat ganda sudah. Kalau kita kan disuruh mengucapkan wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, engkau memberi rezeki pada siapapun hambamu tidak dihitung-hitung, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Allah tahu dan pasti akan diijoli. Di dunia diijoli secukupnya dulu, sebagian nanti di akhirat. Sebagian besar malah ya, sebagian besar. Nah, kalau orang yang tadi dasarnya enggak iman, sudah enggak kanggo kabeh itu. Tidak akan ada fungsinya kalau tanpa iman. Tanpa iman, tanpa keyakinan Islam sesuai dengan tuntunan Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya, ya, iman pada Allah, ya, pada Rasulnya, ya, pada malaikat, kitab, ya, dan 6 itu sudah, itu dasarnya. Setelah itu kerja luar biasa keras, sudah dapat banyak macam-macam. Nah, Allah mengarahkan, kamu belum nyampe pada kebajikan yang sebenarnya sampai kamu menginfakkan, menafkahkan apapun yang kamu cintai, harta-hartamu itu. Setelah apapun yang kamu infakkan dari segala sesuatu, sungguh Allah itu maha tahu. Terhadap sesuatu itu yang kamu infakkan itu Allah maha tahu, pasti dibalas. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini dalam Sahihain disebutkan bahwa sesungguhnya Umar berkata, ini menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum pernah memiliki harta kekayaan yang lebih saya sukai daripada kebun yang ada di Khaybar. Apa saran engkau mengenai kebun itu? Maka beliau bersabda, tahanlah pokoknya, manfaatkan hasil buahnya. Menurut peringkas, hadis ini merupakan landasan hukum wakaf dalam berbagai kebaikan. Sampai sekarang pun ada itu yang namanya rekeningnya Utsman bin Affan tadi, yang sedekah sumur itu. Ini tadi, kalau harta yang sudah kita kumpulkan banyak itu apa bisa dibawa pulang ke akhirat? Bisa. Diinfakkan, dinafkahkan, diwakafkan, disumbangkan sebagainya, tapi dasarnya tadi iman. Al-Bazzar meriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa Abdullah berkata, telah disampaikan kepadaku ayat ini, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka saya teringat pada rezeki yang telah diberikan Allah padaku. Aku tidak menemukan kekayaan yang paling saya cintai kecuali budak perempuan Romawi. Maka saya berkata, budak itu akan saya merdekakan semata-mata hanya karena Allah.
Jika saya merindukannya yang telah saya berikan kepada Allah, maka saya akan mengawininya. Ini. Jadi waktu itu masih ada perbudakan. Nah, budak dimerdekakan, bisa dikawini, dinikahi. Ini adalah pembelanjaan yang benar-benar tadi Allah Maha tahu. Kita bisa bayangkan beratnya memerdekakan budak. Ini luar biasa. Macam yang berbahagia dari ayat ini, maka monggo kita benar-benar bersemangat ya. Kita mengabdi pada Allah, semangat apapun tugas-tugas, aktivitas profesi kita ya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Diberi rezeki oleh Allah, kita manfaatkan dengan sebenarnya pembagian. Sudah, itulah syarat kita menuju kebajikan. Macam yang berbahagia kiranya itu ini di awal juz 4 ini ayat 92 ini membawa kita pada keridhaan kita pada hukum Allah, aturan Allah, sehingga nantinya Allah ridho pada kita semua dan juga akhirnya dimasukkan ke surganya. Amin. Macam yang berbahagia, mari kita akhiri kaji kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.